Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kemarin ya, dimana sebelumnya kita membahas cover yang sinkron dengan arti daripada kartu The Tower. Nah, kali ini kita akan membahas cover yang cocok dengan jenis gambar ataupun lainnya dari kartu tarot ini, dan mulai analisisnya. Pertama, kita kupas dulu kartu The Tower ini ya. Sejatinya atau seharusnya kartu The Tower merupakan kartu yang bergambarkan sebuah menara. Ya iyalah, sesuai namanya. Cuman menariknya pada chapter 1029 ini, menara yang digambarkan oleh Oda Sensei itu ada 3 jendela. Kemudian kartu ini juga adalah kartu ke-16 daripada urutan kartu Major Arcana. Kemudian kartu ini pula digunakan Hawkin untuk melihat hasil pertarungan. Ya bisa dibilang digunakan Hawkin untuk melihat masa depan. Dan di sini kita mendapatkan 3 poin utamanya. Pertama, angka 16. Kedua, sebuah menara dengan 3 jendela. Dan poin ketiganya, hal untuk melihat masa depan. Dan ini dia cover Kala Spirit yang terhubung dengan 3 poin itu sekaligus. Yap, jika kalian tidak asing dengan cover ini, sejatinya memang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan hal pertama yang membuat kartu The Tower ini sinkron dengan cover itu adalah masa depan. Ya, poin masa depan yang ingin dilihat oleh Hawkin. Yang mana jika kalian perhatikan tulisan yang ada di jam di cover ini, yang mana dicoba ditunjukkan oleh Oda Sensei, namun tetap saja ditutupi sebagiannya, itu jika diperhatikan bertuliskan machine that can travel, atau artinya mesin yang dapat melakukan sebuah perjalanan. Dan kalian tahu pastinya satu-satunya maksud tulisan itu ada di jam. Ya, tidak lain dan tidak bukannya yang dimaksud di sini itu mengenai soal masa depan. Sebuah jam yang dapat melakukan suatu perjalanan itu adalah mesin waktu, dan waktu yang dimaksud di sini itu adalah masa depan. Kenapa masa depan? Sebab sejatinya itu sudah tergambarkan di cover ini secara gamblangnya jika kalian mengerti atau nge. Dimana ya, jam di sini masih pukul 2, akan tetapi seorang Brook di sini menunjukkan pukul 3. Artinya di sini telah terjadi sebuah pelompatan waktu atau penglihatan waktu di masa depan. Tunggu. Brook melompati waktu. Apakah ini sinkron dengan teori kita sebelumnya yang ini? Ya, siapa yang tahu ya. Tapi yang jelas telah terjadi penglihatan masa depan pada cover ini. Dan menariknya dari hasil analisis Mimin di video ini ya, angka 3 yang dihasilkan Brook itu menunjukkan suatu tragedi, kematian Yonko dan kekalahan Yonko. Kok bisa? Sebab dari analisis kita di video ini, jam di sini menunjukkan soal perkataan Hawkin yang hidup 1%, atau bisa dibilang ada yang mati. Dimana ya, logo speed hitam dan Brook di sini itu menggambarkan kematian. Soalnya pada cover yang ini ya, yang dulu itu pernah ada sebuah petunjuk soal kematiannya Ace, dan itu disimbolkan dengan Brook serta logo scope ini atau speed ini. Jadi ketika Brook dan logo ini kembali muncul, maka skenario mutlaknya pasti ini menandakan kematian seseorang atau beberapa orang. Dan untuk mengetahui orang itu, ya kita bisa melihat di sini. Tangan kiri Brook itu menunjukkan supernova, sementara tangan kanan Brook itu menunjukkan seorang atau beberapa Yonko. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ada permainan angka dan penunjuk pada jam-jam yang ada di sini. Cuman karena terlalu ribet dan kompleks, kalau kalian kepo, kalian bisa cek video sebelumnya yang ada di sini. Tapi yang jelasnya tangan kiri Brook ini ya menunjukkan soal supernova. Yang kanan itu menunjukkan Yonko. Dimana untuk supernova Brook menunjuk angka 3. Yonko ditunjuk dengan angka 12. Nah, pertanyaannya siapa itu angka 3?
Ya, angka 3 itu adalah Basil Hawkin. Ya, kenapa Basil Hawkin? Sebab saat pertama kali bounty supernova keluar, Hawkin adalah orang ketiga tertinggi bounty-nya dari yang lainnya. Dan ini dikuatkan dengan Luffy yang di sini nengkreng atau duduk di nomor 2. Sebab memang Luffy orang kedua tertinggi bounty-nya waktu itu di bawah Eustace Captain Kid. Sementara untuk Yonko itu jatuh ke Big Mom dan juga Kaido. Sebab di sini itu menunjukkan angka 12, di mana angka 12 ini menyimbolkan urutan nilai bounty Yonko pada saat pertama kali diluncurkan, di mana dari yang masih hidup, Kaido adalah bounty tertinggi, diikuti dengan Big Mom di posisi kedua. Jadi begini ilustrasinya. Yang ditunjuk Brook itu adalah Hawkin untuk supernova, sementara Kaido dan Big Mom itu untuk Yonko. Dan karena Hawkin pernah bilang akan ada yang mati sebelum fajar, serta Brook di sini menunjukkan dengan simbol kematiannya, maka yang ditunjuk Brook di sini minimal dia akan kalah. Dan pada chapter 1029 itu sudah ada kodenya. Ya, jika Hawkin mati pada chapter kali ini setelah terkena tabasan killer, maka dua Yonko ini juga akan mati. Tapi jika kalian tidak percaya mati, oke, minimal dua Yonko ini akan kalah sebelum fajar. Sebab di sini fakta mutlaknya Hawkin telah dikalahkan oleh killer dengan sadisnya. Jadi masa depan yang dimaksud dari hasil pertarungan di sini, dari kartu tarot The Tower ataupun dari jam ini, itu adalah untuk memperlihatkan kehancuran soal kalahnya Kaido dan juga Big Mom, serta juga kekalahan daripada Hawkin ternyata. Dan kebetulan atau tidaknya pula ini sinkron dengan poin menara dengan 3 jendela yang dihancurkan. Ya, dihancurkan, dimana ada 3 orang pastinya hancur karena penglihatan masa depan ini, yaitu 3 orang ini. Dan tersisalah poin angka 16. Ya, apa yang membuat angka 16 ini terhubung dengan sebuah cover ini? Ya, angka 16 di sini adalah poin untuk menguatkan kalau cover ini pada dasarnya memang menjelaskan kartu tarot The Tower. Selain soal masa depan, di cover ini ada angka 16, dimana bisa dilihat di sini Usopp memegang angka 1 dan di bajunya ada angka 24, dimana jika dioperasikan 2 tambah 4 jadi 16. Apa kalian gak terima dengan operasi bilangannya? Oke, coba kita lihat di sampingnya. Di sini ada angka 1 juga yang diikuti dengan angka 32 atau 3 dikali 2 yang hasilnya ada di bawahnya. Ya, di bawahnya ada angka 6 atau jadinya sama dengan 16 juga. Dan ya, pada dasarnya atau sejatinya cover ini menyimbolkan kartu ke-16, yaitu kartu The Tower, yang memperlihatkan hasil pertarungan sesuai perkataan Hawkin, dimana itu adalah kekalahan Yonko dan juga kekalahan daripada Hawkin atas killer kalian. Dan kita lanjutkan pembahasan soal kartu ini karena masih ada hal yang menarik lagi tentang kartu yang dikeluarkan oleh Hawkin pada chapter 1029 ini.